Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 1 dari kelas 11 MIPA 1 ingin menjelaskan atau mempresentasikan materi tentang kimia unsur golongan 1A atau bisa disebut juga dengan logam alkali. Pertama, saya Naura Tri Raihana absen 25 ingin menjelaskan tentang apa itu logam alkali dan unsur-unsur apa saja yang ada di dalam logam alkali. Jadi, logam alkali adalah logam golongan utama yang unsur-unsurnya terdapat pada golongan 1A di dalam tabel periodik unsur. Logam alkali merupakan logam yang reaktif sehingga tidak ada di alam melainkan sebagai senyawa. Logam alkali terdiri dari litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Lalu, saya ingin menjelaskan tentang nomor-nomor atom dan lambang yang ada dalam unsur-unsur tadi. Yang pertama, litium dengan lambangnya Li memiliki nomor atomnya 3. Yang kedua ada natrium dengan lambangnya Na memiliki nomor atom 11. Yang ketiga ada kalium dengan lambangnya K memiliki nomor atomnya 19. Yang keempat ada rubidium dengan lambangnya Rb memiliki nomor atom 37. Lalu ada cesium dengan lambang atau simbolnya Cs dengan nomor atom 55. Lalu yang terakhir ada francium dengan lambangnya Fr lalu memiliki nomor atom 87. Selanjutnya, sifat fisik dari logam alkali. Jika dilihat dari tabel ini, di sini terdapat nomor atom, titik leleh, titik didih, energi ionisasi, konfigurasi elektron, dan lain-lainnya. Jadi sifat fisik itu adalah sifat yang dapat diukur dan dapat diteliti tanpa mengubah susunan atau komposisi dari zat tersebut. Jika dapat saya simpulkan dari logam alkali, sifat fisiknya itu titik leleh, titik didih, dan kekerasan logam alkali itu tergolong relatif rendah. Dari Li ke Fr, titik leleh, titik didih, dan daya hantar listrik dan panasnya itu cenderung semakin menurun, kecuali pada Na dan K, titik leleh, titik didih, dan daya hantar dan panasnya itu malah semakin bertambah. Hal ini terkait dengan ikatan logam pada logam alkali. Semakin banyak elektron yang terlibat pada pembentukan ikatan logam, semakin kuat ikatan dan semakin besar jari-jari atomnya. Nah, pada atom Na dan Ek, elektron cenderung bergerak bebas. Selain itu, secara fisiknya, logam alkali itu berwarna putih mengkilap atau sedikit keperakan, kecuali cesium yang berwarna kuning keemasan. Lalu, logam alkali juga cenderung lebih lunak. Kenalkan, nama saya Alia Ramadhani Putri, absen 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konfigurasi elektron dan juga keperiodikan dari unsur logam alkali. Di sini konfigurasi elektron yang digunakan adalah konfigurasi elektron milik Aufbau. Yang pertama, kita memiliki logam litium dengan nomor atom 3, memiliki konfigurasi elektron 1s1, 1s2, 2s1, atau bisa disingkat dengan menggunakan konfigurasi gas mulia yaitu helium 2s1. Yang kedua, kita memiliki logam natrium yang memiliki nomor atom 11 yang memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Bisa disingkat menjadi neon 3s1. Yang ketiga, ada kalium dengan nomor atom 19, memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Bisa disingkat menjadi argon 4s1. Yang keempat, kita memiliki rubidium dengan nomor atom 37 dengan konfigurasi elektron kripton 5s1. Yang kelima, kita memiliki cesium dengan nomor atom 55 dan konfigurasi elektronnya adalah xenon 6s1. Yang terakhir adalah francium dengan nomor atom 87 memiliki konfigurasi elektron radon 7s1. Selanjutnya ada keperiodikan dari unsur logam alkali. Yang pertama, titik didih dan titik lelehnya relatif rendah. Jadi dari litium sampai cesium itu titik didih dan titik lelehnya akan semakin rendah. Karena semakin besar periodenya, maka akan semakin banyak kulit. Lalu elektron valensi yang terluar tidak memiliki ikatan yang terlalu kuat dengan inti atomnya. Maka dari itu, elektron valensinya gampang untuk berpindah-pindah dan menyebabkan titik didih dan titik lelehnya relatif rendah. Yang kedua, ada energi ionisasi semakin rendah dari litium sampai cesium karena jari-jari atomnya semakin besar. Yang ketiga, ada perbedaan energi ionisasi tingkat pertama dengan energi ionisasi kedua sangat besar.
Hal ini menunjukkan bahwa logam alkali stabil dalam bilangan oksidasi +1. Yang keempat, logam alkali merupakan reduktor kuat karena potensial elektroda yang sangat negatif. Yang kelima dan yang terakhir adalah logam alkali merupakan logam yang ringan dengan massa jenis yang relatif kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa Rizky Amila, absen 18 dari 12 MIPA 1, akan menjelaskan tentang sifat kimia dari golongan 1A. Jadi golongan 1A atau unsur-unsur logam alkali ini memiliki sifat kimia yaitu sangat reaktif. Kenapa? Karena energi ionisasi yang semakin rendah menyebabkan elektron mudah terlepaskan juga. Kereaktifan logam alkali tersebut dibuktikan dengan adanya reaksi antara logam alkali dengan berbagai unsur lain dan senyawa. Yang pertama itu bereaksi dengan air yang dapat menghasilkan basa dan gas hidrogen. Lalu yang kedua bereaksi dengan oksigen yang dapat menghasilkan oksidanya. Dan yang ketiga bisa juga dengan non-logam lainnya. Nama saya Aninda Rahma Melani, absen 3. Selanjutnya adalah kegunaan dari unsur-unsur golongan 1A. Unsur yang pertama adalah hidrogen. Hidrogen digunakan untuk produksi amonia, HCl, HBr, dan juga metanol. Hidrogen si minyak nabati untuk proses penyulingan bahan bakar, produksi hidrokarbon, serta pengisian balon udara. Unsur yang kedua adalah litium. Litium digunakan untuk baterai, keramik, kaca, pelumas, dan industri obat-obatan. Dalam bidang kedokteran digunakan sebagai antidepresan, sedangkan dalam bidang industri digunakan sebagai pengental minyak. Sebagai sumber tritium yang potensial untuk penelitian fusi. Unsur yang ketiga adalah natrium. Natrium dalam bentuk logam sangat penting dalam pembuatan ester dan senyawa organik. Digunakan untuk pengawet makanan. Dan Na-glutamat digunakan untuk penyedap rasa. NaOH digunakan untuk membuat sabun, deterjen, dan juga kertas. Yang keempat adalah kalium. Sebagian besar kalium, yaitu 95%-nya, digunakan sebagai pupuk. Sedangkan sisanya digunakan untuk membuat K2CO3 dan KOH. KOH digunakan untuk membuat sabun dan deterjen. Sedangkan KCl digunakan dalam jumlah kecil di bidang medis. Bagi tumbuhan, ion K+ penting untuk pertumbuhan. Namun, bagi hewan ataupun manusia, ion K+ berperan untuk menghantarkan rangsang melalui sistem saraf. Unsur yang kelima adalah rubidium. Garam rubidium digunakan dalam gelas, keramik, dan kembang api untuk memberikan warna ungu. Digunakan dalam fotosel karena mampu memancarkan elektron jika disinari cahaya, sebagai pembersih gas dalam tabung vakum. Yang keenam adalah cesium. Digunakan sebagai propelan dalam mesin ion yang dirancang untuk propulsi pesawat ruang angkasa antar planet, digunakan sebagai katalis untuk pembuatan jam standar. Garam cesium juga digunakan untuk memperkuat ketahanan jenis kaca. Yang terakhir adalah francium. Sampai saat ini masih belum diketahui kegunaannya, karena jumlahnya yang masih sangat sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aska Skia, absen 5, dan saya akan menjelaskan kelimpahan unsur golongan 1A di alam. Pertama, untuk hidrogen, perkiraan persentase jumlah hidrogen di alam itu sebesar 92%. Tetapi, kelimpahan H2 di atmosfer bumi sangat kecil. Hal ini disebabkan medan gravitasi bumi terlalu kecil untuk mengikat unsur tersebut. Meskipun sejumlah H2 ditemukan dalam gas vulkanik, di sisi lain, hidrogen termasuk dalam 10 unsur yang paling melimpah dalam kerak bumi. Senyawa yang mengandung hidrogen sangat melimpah itu biasanya di air, makhluk hidup seperti karbohidrat dan protein, senyawa organik, bahan bakar fosil seperti batu bara, petroleum dan gas alam, amonia, dan asam.
Pada kenyataannya, hidrogen lebih banyak dalam bentuk senyawa daripada unsur lainnya. Meskipun hidrogen memiliki berat kurang dari 1% dari kerak bumi, kira-kira 16% dari atom pada permukaan bumi berupa hidrogen. Sebagian besar hidrogen alam ditemukan di dalam air. Selanjutnya untuk litium, biji utama litium berupa spodumena yang terdapat di Amerika Serikat, Kanada, Argentina, Brasil, dan Rusia. Selain itu, litium juga terdapat dalam lepidolit di bebatuan beku. Selanjutnya untuk natrium terdapat di alam dalam bentuk senyawa seperti natrium klorida atau NaCl yang terlarut dalam air laut dan sebagai garam batu dalam tanah. Ada juga natrium nitrat NaNO3 dan natrium karbonat Na2CO3 sebagai soda alam. Untuk garam dapur banyak dihasilkan di Pulau Madura. Unsur kalium sangat sulit diambil dari mineral-mineral pada umumnya. Untuk mineral tertentu seperti silfit, karnalit, langbainit, dan polihalit ditemukan di danau purba dan dasar laut di mana kalium dengan mudah dapat diambil. Kalium ditambang di Jerman, negara bagian Meksiko, California, dan Utah. Untuk rubidium biasanya ada di polusit, liusit, dan zinwaldit yang terkandung sekitar 1% dan dalam bentuk oksida. Mineral-mineral kalium seperti yang ditemukan pada danau Ceres, California, dan kalium klorida yang diambil dari air asin di Michigan juga mengandung rubidium. Cesium banyak terdapat di alam pada lapisan-lapisan batuan dan dalam bentuk mineral seperti polusit, lepidotit, karnalit, dan feldspar. Francium dapat diperoleh dalam mineral-mineral uranium dan juga dapat diperoleh dalam kerak bumi, namun kandungannya mungkin tidak lebih dari 1 ons. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.